Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk menerima berkat dalam ibadah Minggu pagi tanggal 23 Januari 2022. Panggilan beribadah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan lakukan secara bersaut-sautan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, Allah Sang Kepala Gereja telah memanggil kita ke dalam persekutuan. Kami telah mendengar panggilannya dan datang untuk beribadah kepadanya. Ia membuka tangannya bagi kita dan siap menyambut kita di dalam hangat cintanya. Kami datang menyambut undangan Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Karena itu, marilah kita di dalam kesatuan dengan seluruh anggota tubuhnya datang kepadanya di dalam syukur dan hormat. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang kelima, Tuhan Allah hadir. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita beribadah di dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat Tuhan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Jadi biasanya minggu ketiga ini adalah jadwal pertukaran pelayanan kebaktian. Namun sampai saat ini karena situasi pandemi kita belum bisa menyelenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian. Hanya liturginya yang sama untuk seluruh GKI. Kita bersyukur walaupun dengan berbagai macam hal yang belum selesai sampai saat ini, Tuhan terus memberikan kita rahmat, hikmat, sehingga kita dapat secara kreatif menghayati, membangun, dan merayakan persekutuan kita. Dalam semangat itulah kita beribadah dan berefleksi bersama pada hari ini, melalui tema Gereja Bukanlah Gedungnya. Kita diajak untuk dengan rendah hati kembali pada jati diri kita sebagai gereja. Dan pada saat yang bersamaan, Roh Kudus juga mendorong kita untuk terus-menerus bisa beradaptasi
memperlengkapi diri dengan berbagai kreasi dan inovasi agar kabar baik yang dipercayakan kepada kita dapat terus diberitakan kepada dunia. Mari kita menghayati gereja bukanlah gedungnya melalui Kidung Jemaat 257. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja, Kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. aku gereja, Kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita dan dalam tiap bagian itu jemaat akan menanggapinya dengan ampunilah kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahimi, sebagai gerejamu kami bersyukur, sebab bahkan di dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau berkenan memanggil kami untuk menjadi mitramu di tengah dunia ini. Namun ya Tuhan, kami mengaku sebagai gerejamu, kami telah berdosa ketika kami disibukkan oleh berbagai ritual dan rutinitas, tetapi kami justru melalaikan panggilan kami untuk bersekutu serta melayani Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Ampunilah kami. ketika kami malas untuk belajar dan memperlengkapi diri, kami enggan untuk keluar dari zona nyaman kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Ampunilah kami. ketika kami menjadi serupa dengan dunia ini dan memberikan kesaksian yang keliru kepada sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Ampunilah kami. kami setelah berdoa, ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Amin. Mari saudara-saudara yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Allah sungguh menyediakan rahmat pengampunan
Sehingga dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam pertobatan menurut panggilan kita. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan setelah Tuhan mendamaikan kita. Selalu tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau ampuni, Engkau berkati, Engkau berikan damai sejahtera. Bahkan saat ini Engkau berkenan menyapa kami. Terima kasih. Bila Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga ketika firman diberitakan, maka bukan hanya yang mendengarkan yang diteguhkan, tapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman mengalami peneguhan. Bersama-sama kami dibangun melalui firman Tuhan itu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kalau menurut yang tertulis di sana, Injil Tuhan Yesus dibacakan menurut Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24, tapi kita akan maju ke depan satu ayat sehingga kita akan membacanya dari Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24 untuk memperlihatkan bahwa ini adalah dialog, bukan hanya pernyataan sepihak dari Tuhan Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di awal adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Dan demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memulainya dengan cerita GKI Pos Taman Yasmin atau yang dikenal sebagai GKI Yasmin. Pernah dengar ya? Tahu ya pergumulannya ya Bapak Saudara? Ya, persoalannya sesungguhnya sederhana dan bukan hanya jemaat ini yang mengalaminya. Tetapi ada banyak jemaat, ada banyak gereja-gereja yang mengalami hal yang sama. Sehingga kalau kemudian ini diperjuangkan sebetulnya bukan karena berjuang untuk Yasmin sendiri, tetapi juga berjuang untuk gereja-gereja lain yang mengalami hal yang sama. Apa itu? Persoalan gedung gereja, tempat di mana orang berkumpul, orang Kristen berkumpul, beribadah. Ya, yang dipersoalkan adalah gedung gereja ini dipermasalahkan oleh sekelompok massa dan kemudian berproses bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung, ada proses dari ombudsman dan pada dasarnya jemaat ini secara hukum berhak beribadah di sana. Namun karena desakan massa dan kemudian untuk mencegah terjadinya kerusuhan, maka Pemda Bogor menyegel bangunan tersebut, tidak boleh dipergunakan. Proses yang berlarut-larut mengakibatkan dua jemaat dan didukung oleh simpatisannya ya, lintas agama, yaitu GKI Yasmin diperkenalkan walaupun sebetulnya baru pos jemaat, tetapi GKI, Sinode GKI sempat memberikan keputusan untuk urusan keluar, maka sebutlah ini sebagai GKI Yasmin. Itu sepengetahuan saya. Jadi GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia punya tradisi, punya kebiasaan beribadah di seberang istana. Hanya ketika COVID mulai mengganas, ibadah itu ditiadakan, diganti dengan ibadah yang disebut mungkin disamakan istilahnya dengan underground, ya. Dan karena desakan penuntasan, kemudian Pemda Bogor memproses lebih lanjut. Salah satu usulan yang diterima oleh jemaat induk, yaitu GKI Pengadilan Bogor, kemudian BPMK terkaitnya, Sinode wilayahnya, Jabar, dan Sinode GKI menerima dengan baik. Usulan apa? Relokasi sebagai penyelesaian. Dengan tempat di mana gedung gereja itu ada, itu tetap masih menjadi milik dari GKI. Namun keputusan ini tidak bisa diterima dengan bulat, karena masih ada anggota pos Jemaat Yasmin yang memperjuangkan pluralisme dan keadilan. Kan saya katakan tadi, ini bukan cuma berjuang untuk Yasmin, tapi gereja-gereja lain, gitu ya. Ini yang kelihatan, kemudian diperjuangkan. Kalau ini bisa dimenangkan, maka itu bisa jadi contoh bagi jemaat-jemaat lain yang juga sedang berjuang dengan hal itu, gitu ya. Nah, kelompok ini menolak relokasi. Ya. Nah, kelompok ini masih setia membangun persekutuan. Jadi beberapa pendeta GKI juga diundang, termasuk saya pernah, meskipun lewat mengirimkan video saya, begitu ya. Sambil mereka terus berdoa, berharap supaya gedung gereja mereka bisa dibuka segelnya dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi terjadi keterbelahan Bapak Ibu. Kemudian di awal bulan ini, kalau tidak salah Januari ini, kami dikirimi foto. Jadi bukan cuma saya. Jadi di grup itu dikirimi foto bahwa gedung gereja Yasmin sekarang sudah diratakan dengan tanah. Pohon-pohon yang semakin banyak itu karena tidak terawat gitu ya, itu sudah ditebangi.
Ditunjukkan foto itu sambil berkata, kami harus bagaimana, kelompok ini bilang begitu. Dan saya tentu bisa merasakan kesesakan hati para pejuang iman ini. Ya, saya hanya bisa berkomentar di grup. Gereja bukanlah gedungnya, tanpa saya tahu bahwa hari ini akan ada tema ini. Gereja bukanlah gedungnya, tapi orangnya. Terus semangat dan bersabar. Nah, semoga ketika hari ini kita memakai tema gereja bukanlah gedungnya, para pihak yang terbelah bisa kembali disatukan di dalam kerendahan hati. Dan karena memang bahwa gereja itu bukan gedungnya, sehingga kemudian tidak usah lihat siapa yang menang, siapa yang kalah dalam hal ini, karena semuanya itu pemenang iman melalui jalan masing-masing yang ditempuh, entahkah yang menerima relokasi, entahkah yang tidak. Karena semuanya sebetulnya dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pergumulan ini kemudian saya lihat mirip dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang karena tidak bisa PPK, GKI SW Jateng dilaksanakan secara mandiri, tapi liturginya sama, bahan khotbahnya sama. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam bacaan kita. Injil Yohanes pasal 4 tadi. Kita melihat orang Samaria dan orang Yahudi sama-sama bangga sesungguhnya dengan ritual mereka. Tempat ritual yang berbeda. Orang-orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim atau Bukit Gerizim. Sedangkan orang Yahudi beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Saya sesungguhnya sudah membaca berulang kali perikop ini, mungkin terlewat Bapak Ibu. Saya sama sekali tidak menemukan pernyataan bahwa Yesus mengatakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Di sini katakan ayat berapa tadi? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan, ketika bicara dengan Yesus, kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi pernyataan Yesus tidak tertulis, atau mungkin juga Yesus tidak mempercakapkan ini, gitu ya. Tampaknya kalau begitu, kalimat ini dikaitkan oleh perempuan Samaria dengan apa yang diketahui secara umum dari yang dipercaya orang Yahudi. Jadi dia perempuan Samaria ini tahu bahwa yang benar itu menurut orang Yahudi beribadahnya di sana di Yerusalem. Sedangkan kami di sini di Gunung Gerizim tidak benar. Ya. Nah, kenapa itu tiba-tiba diungkapkan oleh perempuan Samaria? Kenapa? Wong Yesus di sini tidak dikatakan membicarakan itu. Nah, kita bisa melihat karena di ayat sebelumnya, ya, di ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, dinyatakan demikian. Tuhan ini Tuhan begitu ya, belum mengakui bahwa ini Yesus itu Tuhan, tetapi Tuhan gitu ya. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi perempuan ini percaya bahwa Yesus seorang nabi. Loh kenapa? Karena Yesus tahu siapa dirinya. Orang Yahudi ketemu di sumur itu siang-siang dan kemudian bisa mengetahui siapa perempuan ini. Sehingga perempuan ini menyadari ini bukan orang biasa. Engkau adalah nabi. Maka kemudian perempuan ini punya kerinduan supaya bisa diterima di sisi Allah. Dengan apa? Dengan bisa diterima juga di sisi sang nabi, di sisi Yesus. Karena itu dia mempertanyakan. Sebagai orang Samaria, mereka bangga menyembah Allah di atas Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi mengatakan yang benar itu harusnya menyembah Allah di Yerusalem. Kenapa? Karena Bait Allah ada di Yerusalem. Ya. Pemahaman tradisional umat beragama itu memang berbeda-beda. Bahwa Allah tinggal atau bersemayam dalam tempat tertentu. Orang Samaria bilang di Gerizim. Orang Yahudi bilang di Yerusalem.
Kita mungkin juga bisa bilang di Yerusalem. Atau bahkan yang lebih maju kita bilang di hati kita. Orang-orang saudara kita bilang Allah bersemayam di Mekah. Jadi masalah tempat itu yang dipermasalahkan. Kan orang kalau mau ketemu Allah berarti menuju tempat di mana Allah itu ada. Sehingga masalah tempat itu penting. Entahkah di Gerizim, entahkah di Yerusalem, entahkah di Mekah, atau entahkah di gereja besar, gereja kecil. Coba kalau saya tanya, mungkin Bapak Ibu tadi bisa bilang di hatiku gitu ya, tapi kalau saya tanya ke anak-anak sekolah minggu misalnya, kalau ditanyain, kenapa datang sekolah minggu? Kenapa kalian datang ke gereja? Jawabannya apa? Yang paling umum. Mau beribadah, itu jawaban kita orang dewasa. Dan mungkin orang dewasa juga mengatakan ini. Mau apa Bapak Ibu? Kenapa ke gereja? Kenapa Mas Suryo? Ya? Kenapa? Mengucap syukur. Pernah terpikir nggak jawabannya begini? Kenapa datang ke gereja? Saya mau ketemu? Oh, saya kira tadi ketemu teman. Iya, saya mau ketemu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Ya, sehingga apa? Ketemu Tuhan di mana? Di gereja, ya kan? Kita datang ke gereja mau berjumpa dengan Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, betul kan? Sehingga tempatnya Tuhan ada di mana? Di gereja. Jadi penting. Karena itu kita biasanya jadi susah. Kalau beribadah di rumah, lihat YouTube itu susah. Tuhannya di gereja kok. Saya beribadah di rumah. Gitu kan? Nah, kita sudah mulai belajar gitu ya. Untuk menghayati bahwa bukan masalah tempat. Yesus pun, Tuhan Yesus tidak mau umatnya menempatkan Allah di suatu tempat tertentu. Karena itu berkata, saatnya akan tiba bahwa kamu, ya, perempuan itu, juga murid-muridnya, ataupun juga kita semua yang membaca dan mendengarkan firman ini, akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, atau di gunung itu, atau di bukit itu, atau di Yerusalem. Gitu ya. Dan memang Tuhan Yesus memakai perkataan pernyataan orang Yahudi menjadi sebuah penilaian. Dan juga untuk mengaminkan atau menegaskan yang dirasakan oleh perempuan itu. Apa penilaiannya? Bahwa orang Samaria itu belum mencapai pengenalan yang sesungguhnya akan Allah. Mereka menyembah, tapi mereka menyembah yang tidak mereka kenal. Ini sebetulnya bahasanya orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi itu menyembah Allah yang dikenal dengan ditegaskan apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya memang dalam bahasa lain, perasaanmu itu, ketidaklayakanmu itu, ketidakbenaranmu itu benar. Oh, kamu menyembah bukan menyembah Allah yang kamu kenal. Memang kamu menyembah Allah yang satu, tetapi sebetulnya kamu gak kenal. Beda dengan orang Yahudi. Memang seperti itu. Namun, tapi kata Tuhan Yesus selanjutnya bukan berhenti di situ. Bukan hanya penting orang Yahudi, gak berhenti di situ. Apa? Kata tetapi, kata namun. Artinya penilaian atau apa yang sudah disebutkan Yesus di awal tadi sebetulnya maknanya itu kurang berharga bila dihubungkan dengan pernyataan yang akan disampaikan berikutnya. Ya, kalau ada kata tetapi, berarti yang diperhatikan yang kata sebelumnya apa yang ini yang mau diucapkan. Ya, Bapak Ibu kalau mendengar orang ngomong, tapi terus ada kata tetapi, kalau pelawak biasanya gitu ya, tetapi selesai. Bapak Ibu langsung ngomong? Enggak kan? Menunggu. Ada tetapi kok meneng. Yang penting itu apa? Kalimat sesudah tetapi. Karena ini akan membandingkan apa yang kata-kata yang sudah disebut sebelumnya. Tetapi, ya,
Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Pada waktu itu pemahamannya mungkin belum seterang benderang seperti kita saat ini. Tapi sudah tiba kata Tuhan. Apa itu? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan dewasa tentang roh yang disampaikan dalam bacaan itu dan diperiksa rohnya huruf besar. Nah, kalau yang sekarang silakan baca di Alkitab rohnya huruf kecil. Ya. Menyembah dalam roh huruf kecil dan kebenaran. Artinya rohnya kita masing-masing. Ya. Dan kebenaran. Bukan lagi masalah tempat. Di gunung ini, di bukit itu. Ya. Di Yerusalem, di Mekah. Di gedung gereja A, B, C, D. Bukan itu yang penting. Kenapa kemudian penyembah-penyembah benar ini menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Diberikan alasannya oleh Tuhan Yesus. Apa alasannya? Karena Allah itu roh, maka harus disembah dalam roh dan juga kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh kecil dan kebenaran. Kalau demikian, nilai dari penyembahan kita, nilai dari ibadah yang diinginkan Tuhan bukan tempatnya, bukan lokasinya, bukan wadahnya, bukan gedungnya. Tapi ibadah itu bernilai ketika ada orangnya. Ada orang-orang yang bagaimana? Ada orang-orang yang rohnya masing-masing punya roh, Bapak Ibu punya roh. Rohnya ini tertuju kepada Tuhan. Dan sikap hidupnya penuh dengan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Karena kebenaran itu relatif. Masing-masing dari kita punya kebenaran. Kalau begitu kebenaran yang mana? Kebenaran yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran ini ada beberapa arti ya dari bahasa Alkitab. Misalnya sedek dalam bahasa Ibrani. Itu senada dengan dikaiosune. Yang berarti kebenaran, diterjemahkan kebenaran, tetapi dalam artian keadilan. Yang dipakai sekarang kebenaran yang disebut di sini adalah aletheia. Sama seperti yang dipakai dalam Yohanes 14 ayat 6. Aslinya berkata demikian. Ego eimi hehodos. Hehodos itu jalan. Kai itu dan. Kai aletheia. Sama anak saya. Kai aletheia. Dan kebenaran budi. Aletheia itu kebenaran budi. Ya. Lebih luas daripada keadilan. Kebenaran budi, aletheia. Kai he sue. Sue itu hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus dikatakan adalah aletheia. Yesus adalah kebenaran akal budi. Karena apa? Apa yang ditunjukkan oleh Yesus seluruhnya adalah kebenaran. Berdasarkan akal budi yang sudah diciptakan atau ditentukan, dirancangkan, ditetapkan oleh Allah. Akal budi ini seperti ini loh, kebenaran budi ini seperti ini loh. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Misalnya orang bicara kasih, ya orang bisa kasih, mengasihi kalau itu saudaranya, kalau itu yang dicintai. Tapi kebenaran menurut Yesus, akal budi adalah yang namanya kasih adalah kalau kamu juga mencintai, mengasihi orang yang membenci kamu. Itu namanya orang punya aletheia. Ya. Dan macam-macam, berbagai macam hal. Yang sangat-sangat luar biasa indah kalau bisa kita kerjakan. Sehingga bila orang ingin
melakukan kebenaran, mereka harus melihat kepada Yesus. Dan ini yang harus dikerjakan. Orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahkan pengorbanannya di salib itu adalah kebenaran. Kebenaran Allah yang mau memberikan pengampunan kepada umatnya, itu kebenaran. Kan susah ya kalau kita harus sampai keadaan itu, kualitas seperti itu. Tapi itu yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi maksudnya begini, peranan penting ibadah atau penyembahan kepada Tuhan adalah bukan pada gedungnya, tetapi pada orang-orangnya yang menyembah Tuhan dengan keseluruhan hatinya. Dimanapun dia berada, kalau dia bisa menyembah Tuhan dengan keseluruhan hatinya, keseluruhan keberadaannya, maka mereka sedang menyembah Tuhan dalam roh. Dan kemudian penyembahan itu harus diiringi dengan keseluruhan kehidupan kita. Tutur kata kita, sikap kita, pekerjaan kita benar seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang penting dalam penyembahan, dalam ibadah. Memang ibu bapak saudara, gedung gereja seperti di tempat kita saat ini, meskipun ini pun masih terbatas, gedung gereja dimanapun itu memfasilitasi kita sehingga kita bisa menyembah Tuhan dengan keseluruhan hati kita. Berbeda dengan ketika kita ibadah di rumah. Gitu ya, rasanya beda. Nah kalau bicara soal rasa, itu bicara soal roh juga. Di gereja difasilitasi sehingga kita bisa merasakan dengan sungguh kehadiran kita, kehadiran Tuhan. Tapi tidak berarti kalau di rumah gak ada kehadiran Tuhan. Tetap ada. Asalkan kita beribadah dengan hati yang betul-betul tertuju kepada Allah. Kalau enggak ya memang kita bisa kehilangan makna ibadah. Jadi memang sulit kalau ibadah di rumah dibandingkan di gereja, difasilitasi. Nah, firman Tuhan ini juga berarti mengingatkan kita pentingnya roh. Pentingnya hati kita, rasa kita terlibat di dalam keseluruhan penyembahan pada Allah. Karena ibadah bukan hanya bicara soal pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi ketika saya menyampaikan ini, Bapak Ibu tahu, ngerti, oh firman Tuhan begitu. Bukan cuma mengerti akan firman Tuhan. Tapi ibadah itu harus dirasakan. Ibadah itu harus dinikmati. Puji-pujiannya, nyanyi dinikmati, dirasakan syairnya. Benar nggak ya yang saya nyanyikan? Sehingga kemudian mulutku ketika mengucapkan itu, aku merasakan apa yang aku ucapkan. Dan ada gerakan, ada sukacita di sana. Atau ada kesedihan di sana. Ya. Nah, bukan pula ibadah itu sekedar rutinitas. Atau kemudian menyapa Tuhan dengan sapaan. Halo Tuhan, saya pagi ini sudah hadir loh. Ini ya. Kemudian karena aku sudah menyapa Tuhan, aku sudah hadir, aku lega. Gak ada utang. Bukan juga seperti itu. Kalau kemudian Bapak Ibu kita semua ini hadir, gak utuh. Pikiran kita memikirkan masalah-masalah kita. Pikiran kita masih ingat tadi itu kompor sudah kumatikan belum gitu ya. Aduh lali mateni lampu, tagihannya larang ya. Mikirkan seperti itu dan lain-lain yang ada di rumah atau mikirkan yang lain-lain. Pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Membayangkan apa saja bisa. Itu namanya kita hadir ibadah betul di gereja, di rumah Tuhan katanya. Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang beribadah. Karena itu yang pertama ini hadirlah secara utuh. Dimanapun kita berada. Kita bisa menikmati. Bukan bosen nih. Nah kalau sudah bosen nih berarti kita sedang tidak menjadi gereja, hadir berjumpa dengan Tuhan. Karena yang hadir hanya diri kita, tapi pikiran kita ada di tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita pula betapa kehidupan yang benar itu harus kita bawa ketika kita beribadah ini. Kita sudah niat, kita sudah mempersiapkan,
Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita bertengkar di rumah, kita datang ke gereja pun rasanya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita sukacita di rumah, kita bangun suasana yang nyaman di rumah, sehingga datang ke gereja kemudian dengan nyaman pula, dengan perasaan yang enak gitu ya. Kehidupan yang benar dibawa dari rumah ke gereja. Dan juga diizinkan untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Termasuk dalam gereja ini kita dibentuk. Sampai kemudian nanti di akhir kita diutus untuk apa? Memberlakukan aletheia tadi, budi yang benar tadi dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan kita. Jadi kita datang itu membangun kebenaran untuk kita praktekkan di keseharian kita. Dan untuk kemudian apa? Dievaluasi lagi minggu depan. Datang lagi melalui apa? Pengakuan dosa. Jadi ada pembentukan terus kebenaran. Kita yang gak benar dibenarkan lagi. Dengan tema-tema tertentu. Diingatkan, oh bagian ini saya juga kurang ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang harus kita miliki dalam ibadah kita. Supaya gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibu bapak saudara, beberapa undangan bertema Metaverse. Sudah familiar mendengar kata Metaverse? Istilah Metaverse? Nggak, apa itu Metaverse? Ada yang geleng-geleng, ada yang manggut-manggut. Ya. Beberapa undangan bertema Metaverse mulai diluncurkan. Ya, ada Metaverse untuk pendidikan. Ada dialog kemanusiaan dan Metaverse. Bahkan ada tema pengaruh Metaverse bagi pelayanan. Sebenarnya apa sih Metaverse itu? Luas, tapi kurang lebihnya seperti ini. Metaverse adalah dunia virtual, reality 3 dimensi. Yang pada umumnya digunakan penggunanya sebagai sosial media. Piye to gambarannya? Mungkin sederhananya, ini sederhana loh, kedepannya akan lebih dahsyat lagi. Ibu bapak, kita biasa menyaksikan atau mendengar atau bahkan terlibat di dalamnya, sebagian melakukannya, main game di gadget. Main game di gadget, Ardian, main game? Apa Ardian? Pak Ardian? Hah? Oh balapan. Tapi balapannya sendiri, nggak sama yang lain-lain. Sendiri? Sendiri ya? Oh berarti belum masuk Metaverse. Ya. Mungkin kalau kita pakai PS, bareng-bareng. Tapi itu juga bukan Metaverse. Ya. Nah, ada permainan-permainan di gadget seperti apa? Apa aja Pak Ardian? Yang lagi booming, main apa kamu, Walin? Hah? Gak main. Saya ada remaja. Barney, main apa Barney? Apa namanya? Legend apa nama? Legend? Hah? Mobile Legend, apa lagi dan sebagainya. Peter main apa Peter? PUBG, wis. Bintang main apa Bintang? Kok mikir main? Hah? Apa? Waduh, malah saya nggak tahu itu. Ada permainan-permainan interaktif. Jadi gini, Bapak Ibu, entahkah itu kemudian mainnya bareng-bareng, tapi luar biasanya bisa main. Saya di sini misalnya, ya, Bapak Ibu atau teman-teman yang lain main di tempat lain, terpisah begitu ya. Main bareng-bareng, ya. Kemudian ada sebuah tujuan tertentu, entah ngalahkan apa gitu ya, atau mencapai sesuatu gitu kan, bareng-bareng dan kemudian merasakan seolah hadir dalam permainan itu. Kemudian bisa ngomong, teman yang lain juga bisa, jadi bukan cuma ngomong sendiri, enggak. Berinteraksi, benar ya? Benar ya Peter? Gitu, ketika main, berinteraksi dengan yang lain. Ayo, kok kiri yo, kanan, oh masuk, kamu masuk ke dalam, oh enggak. Ada interaksi, tapi juga merasakan seolah-olah hadir di sana. Berlainan tempat, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa membuat taktik bersama supaya bisa memenangkan permainan. Ini nge-game. Perkembangan game yang luar biasa. Berlainan tempat tapi seolah hadir bersama. Di lokasi game yang sama seolah sedang masuk dalam rimba permainan itu sambil merasakan betapa hebohnya. Ya.
sambil merasakan berbagai macam emosi ketika mengambil beberapa tugas dalam game tersebut. Itu ada yang ternyata penjahatnya siapa gitu, apa namanya permainannya, Ardian? Lupa gitu ya. Ini sama-sama kemana untuk menghindari dibunuh gitu ya. Ternyata akhirnya pembunuhnya adalah ini gitu loh. Saya nggak menguasai. Dan itu ada merasakan ketegangan supaya jangan sampai dibunuh gitu ya. Kemudian kecurigaan, jangan-jangan dia yang membunuh gitu ya, pembunuhnya begitu ya. Suasana yang dibangun dan kedepannya akan lebih luar biasa lagi. Kalau chat Bapak Ibu di WA, Bapak Ibu kita bisa baca begitu ya, ada jelasan ataupun kemudian WA call bisa. Ini sambil nge-game, sambil beraktivitas, bisa seperti itu juga. Ini dunia metaverse yang kedepannya akan lebih luar biasa. Dan itu dunia sekarang ini mulai tidak membutuhkan tempat bersama malah. Hati bersama itu yang lebih penting. Minat bersama yang lebih penting. Passion bersama yang lebih penting. Justru kalau ketemu malah nggak ngobrol macam-macam. Tapi kalau lagi chatting atau game malah bisa berkomunikasi, ngobrol begitu. Kan aneh. Sampai-sampai Bapak Ibu, kadang-kadang gitu ya, supaya enggak bosen di rumah, saya dengan istri, dengan anak gitu ya. Di rumah loh, komunikasinya lewat apa? WA. Di rumah bisa ngobrol ya, WA-WA-an. Atau di rumah, video callan. Dia di kamar sana dengan kamar sini, video call gitu ya. Itu jadi biasa. Kenapa? Karena sekarang hal itu sudah murah. Lebih murah dibandingkan beberapa tahun yang lampau di mana dulu adanya cuma telepon dan SMS yang harganya mahal. Sekarang kalau pakai WA, itu sudah cukup memanjakan kita. Komunikasi semakin lancar. Ke depan gimana coba? Ini baru tahun 2022. 10 tahun lagi gimana itu? Kita bisa membayangkan sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Saudara, bersiaplah. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, kata Tuhan Yesus. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebagai informasi Ibu Bapak Saudara, beberapa kegiatan di tahun ini akan dilaksanakan secara hybrid dan kita belajar untuk itu. Saya bayangkan gini Bapak Ibu, misalnya ya, ketika persekutuan dewa yang di rumah, yang nggak hadir, bisa ikut persekutuan. Melalui apa? WA call misalnya. Jadi kita yang persekutuan ini menghidupkan WA-nya dan mengundang mereka yang ingin ikut di WA call. Hanya beberapa orang sih. WA call bisa telepon ya, jadi hanya suaranya keluar. Atau bahkan WA video. Dihidupkan. Sehingga orang-orang yang di rumah bisa dengerin. Di rumah bisa ikut nyanyi. Tapi nyanyinya di rumah tentu mungkin bisa ya kalau WA ya, beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu sini nyanyi, di rumah nyanyi, bisa susul-susulan. Kalau WA saya belum tahu. Apakah sama? Dipraktekkan saja. Kalau sama jadi kita mengganggu ya nanti di mute gitu ya. Jadi nyanyinya di rumah masing-masing ya. Bisa bareng gitu ya. Bisa ikut persekutuan loh Bapak Ibu. Memang kemudian ketakutannya, langkon pilih neng omah kabeh, ya gak? Gitu? Kalau ada persekutuan Bu Isni, Bu Ros? Oh gak ada Bu Ros. Bu Ros ada? Oh gak ada, ya. Oh Pak Ros, Pak Erdiano. Ya, komisi dewasa, ya. Jangan-jangan kalau nanti persekutuan komisi dewasa hybrid seperti itu nanti pilih di rumah aja. Enggak toh saya pikir Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu yang enggak berhalangan hadir pasti akan lebih senang datang. Karena bisa ketemu langsung. Bisa ngobrol langsung gitu ya. Itu akan lebih menyenangkan. Namun bila memang tidak bisa hadir, jangan Bapak Ibu,
bisa tetap bersekutuan kok. Tentu dengan daftar. Kalau nggak daftar nggak tahu semua diundang kan. Saya ngundang misalnya Pak Santo nggak bisa datang, tak undang Pak Santo. Pak Santo lagi sibuk kan, mengganggu malahan. Gitu. Pak Budiono mau hadir di WA, terlibat sini. Walaupun di rumah, ikut dengarkan, bahkan bisa bertanya jawab. Luar biasa nggak? Persekutuan bisa digabung kayak gitu. Nah itu bayangan saya. Doa pagi misalnya. Doa pagi mungkin tidak diadakan langsung ya. Tapi bisa daftar. Supaya bisa melihat tatap muka di WA itu, WA call itu grup bisa 8 orang. Ya 8 orang lah daftar. Atau kalau mau lebih bisa sampai 50, Bapak Ibu harus install Messenger. Jadi kalau nanti dihubungi via WA, nanti akan langsung masuknya ke Messenger. Bisa kita ketemuan bareng-bareng 50. Bisa tatap muka. Inilah perkembangan Bapak Ibu. Bisa mengkhawatirkan karena orang kemudian malas ke gereja, mungkin. Tetapi membuka kemungkinan pelayanan kita menembus batas ruang gereja. Batas dari Genuk Indah. Sampai-sampai yang di Jakarta, di Surabaya, atau dimanapun masih bisa mengikuti ibadah kita. Karena itu Ibu Bapak Saudara, dunia ini memfasilitasi kita. Sehingga firman Tuhan dalam kaitannya dengan teknologi bisa dinyatakan. Tetapi ingat, yang penting pun bukan itunya. Lah kalau Bapak Ibu ikut hadir dengan online, tetapi hatinya nggak ke situ, ya sama saja. Hidupkan WA, tapi aktivitas yang lain. Ya. Persekutuan di rumah remaja, tapi disambi apa? Disambi gitaran, disambi apa lagi? Disambi ngobrol. Terus ditanyain, tadi firman Tuhannya apa? Nggak tahu. Iya, karena kamu melakukan hal yang lain. Ya sama saja kan? Ingat, penyembah-penyembah benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Selamat memasuki dunia baru, dunia metaverse, di mana kita pun tetap harus sungguh-sungguh hidup, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk menghayati ini. Sehingga betul-betul penyembahan kami kepadamu, ibadah kami kepadamu bukan sekedar sebuah tradisi ritual semata. Tetapi suatu kebutuhan yang keluar dari hati yang rindu. Rindu untuk menjadi serupa dengan Engkau di dalam kebenaran. Tolong kami, perlengkapi kami. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap tegak bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan pada pagi hari ini. Warta lisan GKI Genuk Indah, Semarang, Minggu tanggal 23 Januari 2022. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Berikutnya, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022,
dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, rapat kerja majelis jemaat. Rapat kerja majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 6:30 malam dengan pemimpin Penatua Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Dimohon kehadiran segenap majelis jemaat. Yang kelima, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 9 pagi setelah kebaktian dengan pemimpin rapat dengan acara perencanaan program kerja dan anggaran tahun 2022 tahun 2023. Dimohon kehadiran majelis jemaat bidang 3 dan seluruh BPH komisi. Yang keenam, dress code pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 dalam kebaktian di GKI Ngendi Indah, jemaat diharapkan mengenakan pakaian yang bertema batik. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Apabila saya sebutkan dan ada jemaat hadir, dimohon dapat berdiri sejenak. Pada tanggal 21 Januari yang berulang tahun adalah Ibu Sri Sukarni. Selamat ulang tahun Bu Sri Sukarni, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Pada tanggal 21 Januari itu juga Bapak Herdiano Lukar. Selamat ulang tahun Pak Herdiano, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Dan tepat pada hari ini tanggal 23 Januari yaitu Saudari Devina Hadi Susanto. Bila hadir. Selamat ulang tahun Devina, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Karena hari ini ada yang ulang tahun, nanti setelah ibadah kita dapat nyanyikan selamat ulang tahun. Karena semua saudara sudah. Dan selanjutnya kita akan masuki doa syafaat, mungkin akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, tolong kami untuk bisa memberlakukan firman ini. Sehingga kami datang kepadamu bukan hanya tubuh kami, tetapi keseluruhan hidup kami, hati, perasaan, jiwa kami, bahkan perbuatan kami di dalam kebenaran bisa hadir di dalam penyembahan, di dalam ibadah kami kepadamu. Engkaulah yang memperlengkapi, karena seringkali kami terhambat, terhalang karena masalah-masalah yang mungkin ada di sekitar kami. Engkau menolong. Berkati majelis jemaat ini dan juga komisi-komisi yang sedang mempersiapkan apa yang harus dikerjakan selama 1 tahun ini melalui program kerjanya. Tuhan tolong supaya ada derap yang sama, yang satu antara kami dan juga pengurus-pengurus tersebut, sehingga setiap hal yang kami kerjakan boleh dinikmati, dirasakan, menjadi berkat buat kami semua, bahkan masyarakat sekitar kami, dan menjadi kepujian, kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau juga menolong gereja-gereja Tuhan dalam pergumulan jemaat masing-masing, terkhusus GKI yang sedang merayakan kebersamaannya pada hari ini. Biarlah bersama dengan Tuhan, di dalam derap yang sama, kehidupan GKI boleh memuliakan nama-Mu dan jadi berkat dimanapun GKI ditanamkan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini tengah pergumulan berbagai macam hal, kritik maupun pujian terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan
biarlah ini menjadi suatu hal yang positif untuk membangun demokrasi, tetapi juga sebuah pengendalian diri supaya tidak menghancurkan pondasi persatuan yang sudah dibangun sampai hari ini. Tuhan berkati, Presiden Jokowi dimampukan untuk menjadi pemimpin yang bisa mengorkestrasi atau membangun kerjasama yang baik untuk pembangunan Indonesia bersama-sama dengan para menteri pejabat dari pusat sampai daerah. Dan kami sebagai warga bangsa terlibat di dalamnya. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, biarlah itu bisa kami bagikan untuk Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Pelayanan kami Tunas Wacana Engkau berkati, supaya itu bisa menjadi berkat di Gendung Indah ini. Saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka yang sakit, Engkau berikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Yang bersukacita, yang ditambahkan usianya, kami berdoa untuk Ibu Sri Sukarni, Bapak Herdiono Lukar, dan Devina, biar mereka dalam sukacita itu boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, dan itu boleh dibagikan untuk orang-orang terdekat mereka. Dan juga bagi saudara-saudara kami bergumul dengan masalah keluarga, Engkau hadir sebagai konselor yang memulihkan keluarga ini. Bagi mereka yang sedang merindukan pekerjaan yang mapan, yang layak, Engkau hadirkan. Bagi mereka yang sedang merintis usaha, Engkau berikan keberhasilan. Bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, Engkau membuka kesempatan. Bagi mereka yang sampai saat ini merindukan buah hati dalam pernikahan, dalam keluarga kecil mereka, Engkau mendengar doa-doa mereka, Engkau menjamah, dan mereka boleh melihat, mereka semuanya boleh melihat keindahan rancangan Tuhan pada waktunya. Akhirnya Tuhan, terimalah seluruh doa kami dalam kelemahannya. Karena mau kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuki pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan dari firman-Nya yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini ada 2 kantong hijau untuk program Tunas Wacana. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara memasukkan sampul persembahan dalam kotak persembahan yang di depan kamar poster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang ketiga, mengirimkan melalui transfer rekening di GKI Indo Indah. Dan yang keempat, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari KJ 365B yang pertama, keempat, dan yang keenam. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan ambil hidupku yang kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, baik berupa kesehatan, keselamatan, dan pemeliharaan selama ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami, atas usaha, atas pekerjaan yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami berkat untuk hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami diberi kesempatan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk pekerjaan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan kami ini, juga boleh dipakai sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa persembahan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui ibadah ini kita diingatkan dan diutus untuk melakukan firman Tuhan. Tetap milikilah ibadahmu, tetap milikilah penyembahan kepada Tuhan, tetapi ingat, dalam roh dan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran seperti yang ditunjukkan oleh Kristus, sesungguhnya kita sudah belajar untuk menyebarkan Injil kasih karunia itu. Kita boleh menghayati PKJ 183 dan dengan sukacita kita boleh diutus untuk menyebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia.
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan kita terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepadamu. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar karena hari ini, tepat hari ini ada saudari kita yang berulang tahun. Mari kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita dan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang
Yesus memberkati. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.